Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramadan dengan NIM 180574201058. Baik, saya merupakan salah satu mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum pidana yang telah diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Pun sebelum memasuki topik pembahasan, kita perlu mengacu terlebih dahulu penyebaran COVID-19 dimulai dari negara Wuhan. Nah, jadi penyebarannya terjadi ke setiap negara-negara karena dimulai dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi tentu hal ini sangat menarik untuk dibahas mengenai bagaimana sih tindak pidana di masa COVID-19 ini. Pun saya mengambil 3 topik. Yang pertama mengenai bagaimana sih perubahan sosial di masa COVID-19 ini. Yang kedua, apakah ada tindak suatu pidana baru di masa COVID-19 ini. Pun yang terakhir, bagaimana sih keresahan masyarakat terhadap masa COVID-19 ini. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang mana yang pertama, bagaimana sih perubahan sosial masyarakat terkait COVID-19 ini. Nah, jika kita lihat yang awalnya masyarakat hidup normal menjadi kurang normal, yang mana kita ketahui bahwasanya pemerintah menerapkan PSBB yang mana dicantumkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Nah, jadi ada dampak baik dan buruknya. Ketika diterapkan kebijakan PSBB, pun baiknya masyarakat itu hidup sehat atau mencuci tangan atau tidak keluar rumah atau dalam kata di rumah aja. Nah, jadi dampak buruknya pun banyak yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Yang pertama, yang mana mereka menimbun masker yang terlalu banyak sampai terjadinya kelangkaan ataupun tingkat inflasi yang naik terhadap barang tersebut. Nah, yang kedua, respon masyarakat yang acuh tidak acuh. Maksudnya masyarakat ini tidak peduli dengan berita atau pemutusan rantai COVID-19 ini. Yang ketiga, yang diadakan kegiatan tatap muka menjadi virtual. Sebagai contoh, proses pembelajaran kuliah saja. Nah, itu saja menurut saya perubahan sosial yang terjadi di masa COVID-19 ini. Nah, poin kedua, bagaimana sih tindak pidana baru di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah ada atau tidak? Nah, jika kita berbicara mengenai tindak pidana baru, tentunya ada, yang mana berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, tingkat tindak pidana meningkat sebanyak 11,8. Nah, jadi jika kita mengacu mengenai data tersebut, pun saya mengambil poin per poin juga kenapa tindak pidana baru itu terjadi. Yang pertama, tentunya pasti adanya penyebaran hoax, semacam masyarakat menyebarkan hoax terkait bisa menggunakan cuci tangan saja untuk mengurangi rantai COVID-19. Akan tetapi nyatanya tidak dapat mengurangi COVID-19 tersebut. Nah, jadi terus adanya ujaran kebencian. Pun maksudnya masyarakat tersebut menjelek-jelekan kebijakan pemerintah dengan melakukan ujaran kebencian melalui sosial media. Nah, jadi suatu tindak pidana hoax atau ujaran kebencian tentunya dilarang di dalam undang-undang ITE, yang mana di dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi pun
maksud dari undang-undang tersebut masyarakat tidak boleh menyebarkan hoax atau melakukan ujaran kebencian. Nah, jadi tindak pidana baru yaitu melakukan penimbunan masker. Nah, pasti masyarakat itu melakukan penimbunan masker untuk mengamankan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tentu penimbunan masyarakat seharusnya tidak boleh dilakukan karena sesuai dengan undang-undang di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan melarang perbuatan tersebut karena berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Nah, pun sejatinya maksud undang-undang ini jadinya masyarakat kelas atas itu menganggap suatu barang tersebut menjadi barang pokok dan barang kebutuhan. Nah, jadi pun ditegaskan kembali tentang ancamannya di dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mana pelaku tersebut dapat diancam 5 tahun atau pidana denda yang sebanyak 50 miliar. Nah, pun sejatinya itu bukanlah angka yang sangat kecil. Nah, jadi saya menganjurkan kepada kita semua agar tidak melakukan suatu pidana baru di masa pandemik sekarang ini. Yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana sih keresahan masyarakat di masa COVID-19 ini? Nah, saya mengambil poin per poin lagi. Yang pertama, masyarakat memandang kebijakan pemerintah itu tidak jelas, yang mana masyarakat menganggap pemerintah itu tidak sigap atau tidak baik dalam melakukan suatu kebijakan, yang mana tadi kebijakan telah dikeluarkan akan tetapi nyatanya tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, jadi seakan-akan masyarakat itu resah terhadap suatu kebijakan masyarakat yang tidak jelas. Nah, yang kedua, terjadinya panik buying, yang mana maksudnya adalah masyarakat jadi panik untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 ini berakhir, yang mana melakukan penimbunan masker atau membeli barang kebutuhan semacam makanan, minuman, dan lain-lainnya untuk dikonsumsi sendiri. Dan nyatanya itu juga mengesampingkan hak masyarakat kelas bawah, karena sejatinya masyarakat kelas atas lah dapat melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, pembebasan narapidana. Nah, masyarakat memandang dengan menerapkan kebijakan membebaskan narapidana dapat mengurangi atau membebaskan narapidana itu terhadap pencemaran COVID-19. Walaupun sel di dalamnya penuh, akan tetapi dapat berdampak terhadap masyarakat tersebut. Nah, jadi masyarakat itu resah ketika narapidana itu melakukan residivis atau suatu tindak pidana pengulangan kembali. Nah, jadi nyatanya pun sampai saat ini masyarakat resah terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Nah, sekian dari hasil video saya, terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.